Ibu kandung Eki buka mulut. Polisi temukan bukti baru. Ternyata begini kejadian sebenarnya. Malam ini muncul sebuah kabar baru yang begitu mengejutkan publik. Bagaimana tidak, setelah sekian lamanya kasus pembunuhan Vina dan Eki ini berjalan, kini akhirnya ibu kandung almarhum mendiang Eki memberanikan diri muncul ke publik. Namun yang paling membuat publik heboh adalah soal beberapa pengakuan dari ibu Eki tersebut. Ibu Eki pun mengaku jika Eki sempat katakan hal ini pada saat malam itu sebelum Eki keluar bersama Vina dan dibunuh oleh sekelompok geng motor tersebut. Mendengar hal yang disampaikan oleh anaknya Eki pada malam itu, ibu Eki pun langsung katakan hal ini. Usai mengetahui anak satu-satunya atau anak kesayangannya, hati yang begitu hancur dan kesedihan yang sangat mendalam sangat dirasakan oleh ibunda Eki. Namun, admin pun berharap agar semua orang yang menonton video ini bisa mendoakan semoga Vina dan Eki ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa dan keluarganya diberikan ketabahan serta mendapatkan keadilan hukum. Lantas, bagaimanakah ibu Eki buka mulut hingga akhirnya polisi temukan bukti baru? Serta hal apakah yang disampaikan oleh Eki kepada ibunya pada saat malam itu sebelum Eki dan Vina dibunuh oleh sekelompok geng motor? Jangan lewatkan video ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke inti beritanya, silakan like video ini dulu. Jika yang belum subscribe, sobat boleh subscribe channel ini dulu. Kalau sudah, saya doakan dapat pahala. Oke, tak usah basa-basi, langsung saja kita ke inti beritanya. Inilah sosok ibu kandung Eki, pacar Vina, Dewi Arsita, yang tewas pada kasus perkosaan dan pembunuhan yang terjadi di tahun 2016 lalu. Diberitakan, ternyata ibu kandung Eki ternyata telah lama bercerai dengan Ibtu Rudiana alias Ayah Eki. Tak sampai di situ, rupanya ketika peristiwa pembunuhan Eki dan Vina itu terjadi, Eki ternyata baru saja pulang dari rumah Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Orang tua Eki memang telah bercerai dan Ibtu Rudiana ayah Eki tinggal dengan istri keduanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 itu, almarhum Eki baru saja pulang dari rumah bapaknya untuk meminta uang. Tetapi setelah pulang dari rumah ayahnya, Ibtu Rudiana, Eki dan Vina mengalami insiden yang tak wajar hingga keduanya tewas. Hal tersebut diungkap langsung oleh ketua RT sekitar kediaman Eki, yakni Eci Suningsi. Seperti yang dikatakan oleh Eci Suningsi, jika orang tua Eki adalah orang baik, ibu Eki sabar baik, kata Eci Suningsi ketika dikutip dari YouTube Investigasi Rabu tanggal 29 Mei 2024. Menurut keterangan Eci, kedua orang tua Eki telah lama bercerai ketika peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak. Sementara pernikahan dengan ibunya Eki hanya dikaruniai 1 orang anak, yaitu mendiang Eki. Eki itu kan anak dari istri pertama. Kalau dari istri kedua ada 2 anak, jelas Eki lagi. Tak sampai di situ, menurut Eci, bahwa karena perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kekasih sayang dari ayahnya. Eki itu kurang kasih sayang orang tua, jadi pergaulannya sakarep dewe, tuturnya. Diungkap Eci, saat kejadian Eki meninggal dunia, Ibtu Rudiana menangis. Mungkin merasa nyesal akibat kurang perhatian dari sang ayah, jelas Eci. Kemudian menurut Eci, orang tuanya juga sempat memasukkan Eki ke pesantren Majalengka.
Eci pun menyampaikan jika malam kejadian tersebut Eki sebenarnya sudah dilarang keluar rumah oleh ibunya. Akan tetapi Eki tetap ngotot untuk keluar karena ingin meminta uang di rumah ayahnya yang berada di daerah Pecinon. Malam minggu minta uang ke ayahnya. Kata ayahnya nanti aja, geng motor udah ada di man, ungkap Eci. Eki pun tak mengindahkan perintah Ibtu Rudiana serta bersikeras untuk ke rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Jadi terpaksa berangkat jam 10 ke Pecinon ke ayahnya ambil uang. Kejadiannya pulang dari sana, ungkap Eci lagi. Sementara itu sampai saat ini Ibtu Rudiana masih belum bisa diwawancarai. Dikutip dari tayangan YouTube TV One News Rabu tanggal 29 Mei 2024, Ibtu Rudiana menyampaikan jika dirinya belum bisa memberikan keterangan apapun. Sementara saya pengen tenang dulu, kata Ibtu Rudiana di kantornya. Tetapi ia mengaku akan memberikan penjelasan ke publik terkait peristiwa yang menewaskan anaknya Eki. Saya hanya belum stabil, kata dia. Bahkan ketika dikonfirmasi soal penangkapan ketujuh terpidana, Ibtu Rudiana pun belum bisa memberikan keterangan. Kita konfirmasi dulu ke pimpinan, jelasnya lagi. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya.